Seperti apa sih penyakit jantung di Indonesia? Mungkin gambaran dari kacamata seorang dokter karena salah satu penyumbang kematian terbesar di Indonesia begitu ya. Tapi kalau dari eh, track record atau record yang dimiliki oleh klinik dari Heartology sendiri dan sekarang jadi rumah sakit ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, memang dominasinya pasti paling banyak adalah pasien dengan penyakit-penyakit jantung koroner. Ya, itu yang paling tinggi dan yang disebutkan tadi bahwa serangan jantung sebagai penyebab utama kematian tertinggi setelah stroke, ya itu memang benar adanya. Namun seiring dengan angka harapan hidup yang meningkat, saat ini juga terus banyak terjadi penyakit-penyakit jantung yang lain, yaitu seperti atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi lebih banyak itu disebabkan karena komplikasi dari hipertensi. Jadi karena hipertensi maka terjadi penyakit penebalan di dinding pembuluh darah, pembengkakan di salah satu ruang jantung yang akhirnya menyebabkan gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung itu termasuk adalah atrial fibrilasi. Dengan atrial fibrilasi sendiri itu akan meningkatkan risiko terjadinya stroke. Stroke itu yang kemudian menjadi penyebab utama kematian nomor 1 di Indonesia sebelum serangan jantung itu. Nah, jadi itu berkaitan. Kemudian kita mungkin sering mendapati gangguan-gangguan irama jantung yang sering bahkan yang bisa sampai menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada beberapa atlet segala macam. Itu kan juga gangguan-gangguan dari irama jantung, bukan gangguan dari serangan jantung karena penyakit jantung koroner. Jadi itu juga trennya semakin meningkat. Namun yang paling tinggi terutama memang masih penyakit jantung koroner atau heart attack itu sendiri. Heart attack atau jantung koroner. Berarti sebenarnya sebelum ke heart attack tuh ada hal-hal yang bisa atau perlu diidentifikasi dengan kondisi jantung kita masing-masing gitu ya, dokter ya. Nah, kalau dilihat sekarang sebenarnya seperti apa kebutuhan pasien sendiri dalam layanan kesehatan jantung? Kalau kita misalnya bicara kayak orang sekarang semuanya maunya pencegahan gitu ya. Semua orang kayak pengen datang, pengen tahu nih, pengen didiagnosa gitu ya. Sejauh mana awareness-nya masyarakat Indonesia terhadap itu? Ya, sekarang ini sih semakin awal mereka semakin menyadari ya dengan peningkatan pengetahuan, dengan kemudian arus informasi dari sosial media ya, dan ketika ada kejadian-kejadian misalkan seorang artis atau seorang public figure mengalami suatu kejadian itu biasanya kemudian setelah itu mereka akan meningkatkan kesadaran. Kemudian juga sekarang juga dengan tren-tren olahraga tertentu mereka itu juga kemudian akan meningkatkan awareness mereka. Jadi banyak yang kemudian mereka mulai secara berkala melakukan pemeriksaan atau mereka melakukan pemeriksaan gitu. Jadi ya trennya sih alhamdulillah ya semakin meningkat kepedulian mereka untuk mulai melakukan screening atau deteksi adanya penyakit jantung dan faktor-faktor risiko. Sebenarnya yang paling perlu diperhatikan, yang perlu digali adalah faktor risiko sebelum terjadinya penyakit jantung. Karena untuk mencegah adalah dengan kita mengenali faktor risiko. Bukan ketika kita mengenali sudah ada penyakit jantung. Ketika ada faktor risiko maka harus segera untuk dikonsultasikan. Faktor risiko itu seperti adanya penyakit kolesterol, adanya tekanan darah tinggi, adanya obesitas, adanya diabetes. Itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kalau untuk gangguan-gangguan aritmia termasuk adalah faktor risiko adanya genetik di keluarga kita. Ketika kita dapatkan ada riwayat di keluarga kita yang mengalami sudden death, di keluarga kita yang mengalami gangguan irama jantung, maka ada segera untuk kemudian dilakukan screening untuk pemeriksaan. Oke, berarti ya memang faktor-faktor resiko itu harus sebagai salah satu bentuk edukasi juga kepada masyarakat ya sebelum akhirnya ketahuan ada penyakit yang lebih serius lagi di jantung. Kalau dari usia ini sekarang tuh yang memang lebih kecenderungan kemudian datang untuk memeriksakan kondisi jantungnya ini lebih kemana sih? Karena kita kan mikir kayak kalau mungkin penyakit jantung sekarang udah ke usia berapapun juga bisa terjadi begitu. Tapi kalau yang terjadi jadi recordnya Heartology sendiri seperti apa, dok?
Kalau dari usia tentu saja tergantung dari jenis penyakitnya ya. Kalau kita bicara penyakit jantung koroner itu rata-rata itu di atas 40 pastinya yang sering terjadi. Karena untuk terjadinya penyakit jantung koroner sendiri ada prosesnya sendiri. Walaupun trennya saat ini semakin muda ya, karena itu kan karena kebiasaan ya, kemudian faktor-faktor risiko obesitas, kegemukan, gaya hidup, ya, itu yang seiring dengan kemakmuran di Indonesia, namun mereka kesadaran untuk bagaimana mengelola gaya makan, gaya olahraga, segala macam kurangnya, sehingga penyakit jantung koroner itu semakin muda, sehingga rata-rata sekarang udah di atas 40 pasti udah sering terjadi penyakit jantung koroner. Tapi kalau kita bicara tarik lagi, bagaimana dengan usia yang lebih muda lagi? Yang muda lagi juga ada, namun biasanya untuk kelompok-kelompok penyakit seperti gangguan irama jantung, SVT, kemudian sistol, atau kelainan-kelainan yang lain itu bisa di kelompok yang lebih muda. Kemudian yang lebih muda lagi anak-anak segala macam tentu saja itu adalah untuk kelompok penyakit bawaan ya, yang dimana dia ada defect pada jantungnya, di mana ada kelainan tertentu pada struktur jantung tersebut. Karena bawaan ya mungkin ya penyakit jantung bawaan.